Hah? Ya, kita lanjut ya. Ya, udah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu azim. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tanggal 29 Juli 2023. Kita buka kembali kajian pagi keluarga. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita, wawasan keilmuan kita di dalam mendalami ayat-ayat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Karena perjuangan dan pengorbanannya lah kita bisa memeluk agama Islam hari ini. Sepintas kajian kita minggu yang lalu dengan tema kebanyakan manusia di alam semesta ini. Kebanyakan manusia di alam semesta ini mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sedang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan tidak beriman kepada hari kiamat, dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, serta berpaling daripadanya. Ini adalah salah satu penghalang manusia itu untuk tidak bertakwa kepada Allah. Inilah penghalang. Ada 7 hal permasalahan. Itu semuanya ada dalam diri manusia. Mempersekutukan Allah. Kalau dia mempersekutukan Allah, dia berarti tidak beriman kepada Allah. Kalau dia mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau dia mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada para nabi dan Rasulullah. Kalau dia mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau dia tidak mempersekutukan Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Kalau dia sedang mempersekutukan Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, serta berpaling daripadanya. Itulah kira-kira simpulan kecil, ya, akan kita lihat. Kita lanjut. Nah, silakan dibaca. Tuh. Bisa dibacakan? Bisa. Nah, baca. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Terus? Alif Lam Mim Ra ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya. Ini adalah tema yang tadi. Sebagian besar. Arti sebagian besar banyak apa sedikit? Banyak. Banyak.
Berarti kalau kita cari itu umat Islam sedikit sekali itu yang beriman kepada Allah. Karena dia mempersekutukan Allah. Di ayat yang berikutnya 103-nya, surat 12 103, sebagian besar manusia tidak beriman walaupun dia sangat menginginkannya. Nah, ini kan ya di mana saja kita berada, apakah di dalam keluarga kita, dalam lingkup masyarakat, lingkup bangsa dan negara Indonesia, kita menginginkan sebenarnya adalah orang-orang itu beriman kepada Allah. Tapi sebagian besar dari mereka itu nolak. Nah, tidak menginginkan. Kita menginginkan bagaimana yang dicetuskan adalah apa? Kita beriman dan bertakwa bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita menginginkan itu, tapi kebanyakan itu menolak. Inilah peran iblis di sini, sesuai dengan janjinya kepada Allah, bahwa iblis itu tidak mau diam. Ketika dia mendapatkan sebuah sertifikat bahwa dia adalah penduduk neraka, makanya dia bilang sama Allah, saya akan sesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silakan aja. Kecuali hamba-hamba yang muflis. Nah, hamba-hamba yang muflis itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah tadi, yang mau mendengarkan, yang mau mempelajari ayat-ayat Allah, yang mau beriman kepada hari kiamat, yang mau melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Nah, jadi cita-cita dari semua umat itu dasarnya adalah ingin beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi setan menghalang-halanginya, makanya dia tidak bisa terjadi seperti itu. Nah, Nabi sekalipun menginginkan kaum Quraisy itu yang lagi mempersekutukan Allah, yang lagi menyembah berhala, dia diajak oleh Allah, diajak oleh Nabi aja, Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ketika ayahnya sedang sibuk-sibuknya menjadi tokoh Quraisy, yang sangat berpengaruh kepada bangsa Arab, menyembah berhala dan disegani oleh masyarakat itu, sehingga dia ajak ayahnya itu untuk beriman kepada Allah oleh Ibrahim alaihissalam. Dia tidak mau kehilangan jati dirinya, bahwa jati dirinya itu adalah agar dia menjadi manusia yang tetap dihormati dan dihargai oleh Allah. Ini masalahnya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam aja tidak sanggup untuk membawa ayahnya itu untuk beriman kepada Allah. Dia terpengaruh dengan pola pikir yang seperti itu. Pola pikir yang seperti itulah. Ya. Nah, jadi ini yang harus, walaupun kita menginginkannya, tidak bakal, karena hatinya sudah terkunci, tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang tadi dikatakan, ayat Allah dan Al-Quran dan kitab Allah diturunkan kepadamu Muhammad daripada Tuhanmu itu adalah benar. Al-Quran itu sudah kata Allah itu benar. Allah aja mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman, tidak mau percaya. Allah aja bicara, dia tantang, dia tidak mau mendengarkan. Ini adalah masalah dalam kehidupan manusia.
Hatinya sudah terkunci sebenarnya walaupun Muhammad itu menginginkan. Kita lanjut. Baca. Ya itu. Nggak kelihatan zoom. Ah. Itu aja nggak zoom banget, layarnya nggak kelihatan. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka mengetahui nikmat Allah, kebanyakan mereka kafir. Itu penjelasan yang tadi. Siapa mereka itu yang mengetahui nikmat Allah itu? Adalah orang-orang yang menyembah berhala tadi. Yang mempersekutukan Allah tadi. Itu karena kekafirannya. Dia tahu dia menikmati kan nikmat-nikmat Allah. Tapi kebanyakan dari mereka itu kafir. Tuh permasalahannya. Terus lanjut. Baca. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat suatu akidah bersama Allah dan kebenaran mereka tidak memiliki. Nah, yang demikian itu artinya kembali kepada mereka yang mengetahui nikmat Allah tadi. Tanda kekuasaan Allah. Kebanyakan mereka itu tidak beriman. Lanjut. Sesungguhnya pada yang demikian benar merupakan suatu tanda yang besar. Lalu bisa tapi dalam kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu Allah tidak pilih kasih. Mau beriman apa kafir ke orang itu. Tetapi Allah itu tetap memberikan nikmat kepada mereka. Tidak disingkirkan dan tidak diazab langsung, tapi tidak diberikan nikmat. Silakan Anda nikmati yang diberikan oleh Allah. Terus lanjut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, sungguhnya yang demikian itu berarti kembali kepada si kafir tadi, pada orang kafir tadi. Tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Itu penjelasan yang tadi sudah. Lanjut. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Sebabkan mereka melanggar janji itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan pasti kami bertutur sebenarnya Allah telah menguji mati hati mereka dan kekafiran itu. Karena itu ya. Maka kami lakukan terhadap beberapa tindakan. Jadi kata Allah, beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian. Itu perjanjian itu adanya di Lauh Mahfuz ketika manusia itu akan diciptakan oleh Allah. Umur 40 hari dalam kandungan, Allah bertanya, mau ditiupkan roh kepadanya. Setelah ditiupkan roh, kamu ini Tuhanmu siapa? Maka dijawablah oleh si bayi yang masih dalam rahim ibunya, Tuhan saya Allah. Dan selanjutnya dikatakan oleh Allah, kalau Tuhan kamu Allah, berarti kamu taat dan patuh kepada Allah, kepada aturan-aturan Allah. Ketika kamu lahir ke dunia nanti, kamu akan menjadi manusia yang tidak mengingkari janji. Inilah janjinya. Kalau Allah dikatakan ketika dari rahim dan selanjutnya sampai mati juga nanti tetap Allah sebagai pedoman hidupnya. Itu perjanjian langit. Jadi dilanggar karena kekafiran mereka itu setelah dia lahir ke dunia, sudah dewasa segalanya,
terpengaruh dengan hawa nafsunya dan akalnya, dia langgar. Nah, dan malah membunuh nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran itu. Ya, itulah melanggarnya. Melanggarnya yang pertama, dia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah lagi, tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah lagi. Bahkan orang yang mau mengajak dia untuk beriman kepada Allah dibunuh Nabi. Hati kami tidak tertutup, kami tidak mau mendengar lagi. Nah, itu kata orang-orang kafir tadi. Sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran. Itulah yang disebut dengan melanggar perjanjian. Lanjut, baca sih. Semuanya dari yang itu mengenai terdapat Ya, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak. Ini sudah, tadi sudah ya, melanggar perjanjian sudah ada berulang. Terus lanjut nih, 288 lanjut. yang mereka berkata banyak Sedikit sekali mereka beriman. Nah, hatinya sudah tertutup. Diajak bagaimanapun tidak bakal bisa. Terus lanjut. katakanlah kaitan juga kamu tidak sepanjang beragama sedikit pun sehingga kamu kurang Ya. Hanya apa yang diturunkan ikan lagi Ya. Hai ahli kitab. Ya kan? Ahli kitab itu orang yang taruhlah menjadi kiai, jadi ustadz, jadi pastor, jadi bisu, itu ahli kitab. Tidak dipandang beragama sedikit pun kamu menegakkan. Sehingga kamu bisa menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kalau dia pegang Taurat, berang Injil, berang Al-Quran, tidak dipandang beragama. Kalau tidak mengajarkan itu, gitu loh masalahnya. Yang diturunkan kepadamu, kepada ahli kitab itu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran pada kebanyakan dari mereka. Jadi Muhammad menyampaikan akan sampai seperti itu. Akan menambah kekafiran dan nambah kenapa dia akan mencela agama yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri, akan nambah kekafiran itu. Jadi siapapun yang ngajak, dia semakin kuat untuk menantang ajakan itu tidak menambah kekafirannya. Padahal dia sudah kafir. Dia tambah diajak oleh Nabi, makin kafir dia, makin nantang, makin memaki-maki orang yang mengajak itu. Itulah kebanyakan dari mereka itu. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Peringatkan oleh Allah, kalau orang itu tidak mau untuk mengikuti ajaran-ajaranmu Muhammad, jangan kamu bersedih hati, karena memang ya sudah kafir. Itu bukan terjadi pada zaman Muhammad saja, zaman kita juga sama, tak jauh bedanya. Terus lanjut, baca, Nah, baca nah. Lah, mic-nya. Mic-nya belum. Kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dapat berpaling?
dipalingkan. Orang yang sudah membantah, bagaimana untuk bisa dipalingkan? Dia sudah bantah kok dari awal, dia tidak mau. Saya tidak suka, itu sudah bantah. Bagaimana dipalingkan? Ini ayat Al-Quran tidak bisa main-main. Ini dicap oleh Allah. Alam tara ilal lazina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Ada kata-kata yang seperti ini. Dia bantah, tidak mau, tidak mengikuti pengajian dan segalanya. Ini membantah. Bagaimana dia bisa berpaling? Dari awalnya udah tak suka. Nah, inilah orang-orang yang bertuhan kepada hawa nafsunya. Tuhannya hawa nafsunya, bukan Tuhan Allah lagi. Karena dia sudah melanggar perjanjian tadi. Lanjut, baca. Ini, Beb. Iya. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Ya. Basira wa nazira fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Surah 41 ayat 4. Siapa yang membawa berita gembira itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah, seperti para nabi, Nabi Muhammad, misalnya, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ya, kau memberikan peringatan saja. Tetapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan. Itu zaman Nabi saja terjadi seperti itu, apalagi kita jauh dari Nabi. Ini yang menjadi sebuah dilema dalam kehidupan manusia kalau manusia itu jauh dari ajaran-ajaran Allah. Berikan kabar gembira, berita gembira itu menyelamatkan dia dari api neraka. Dia tidak mau. Kebanyakan mereka itu tidak mau mendengarkan. Kenapa? Yang mengajarkan itu mungkin barangkali yang lain kali maunya. Terus lanjut nih, baca. Allah menciptakan Al-Quran bertujuan agar manusia tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar, tidak saling merusak, tidak saling benci dan dengki, tidak menjadi susah. Ya. Jadi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran itu. Tujuannya agar manusia itu tidak berselisih, tidak bermusuhan, tidak bertengkar, tidak merusak, tidak benci, tidak dengki, dan tidak menjadi susah. Terus? Tidak saling berselisih. Lihat, baca terjemahannya. Saya yakin. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, ini lihat. Di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 213. Ya. Manusia itu adalah umat yang satu. Jadi umat yang satu berarti tidak berpecah belah. Karena umat yang satu tidak berpecah belah. Satu kok. Beberapa umat jadi satu. Kan tidak berpecah belah. Ya kan? Nah,
setelah timbul perselisihan, nah umat tadi satu nih. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak bisa masuk. Kenapa? Dia takut sama Adam. Maka Allah mengutus para nabi setelah berkembang biak, memberikan peringatan karena mereka itu sudah mulai merusak, ya kan? Menurunkan bersama mereka kitab. Jadi nabi itu tidak diutus badannya saja, tetapi dengan didampingi oleh kitab Al-Quran itu yang benar untuk memberikan keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Apa sih yang diperselisihkan? Apa yang diinginkan oleh manusia itu berselisih? Maka Allah berikan nabi. Perangkatnya itu dengan Al-Quran itu. Tidak berselisih tentang kitab. Nah, kitab Al-Quran itu jangan sampai berselisih lagi memahaminya. Jangan salah-salah, ya kan? Melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki. Nah, orang-orang yang sudah punya kitab masing-masing itu, keterangan-keterangannya karena kedengkian itu ada di dalam dirinya, di antara diri sendiri. Atau Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Nah, orang yang percaya kepada kitab tadi, siapa itu yang beriman? Adalah orang yang percaya kepada kitab. Kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan hendaknya, dan Allah selalu memberikan petunjuk orang-orang yang dengki. Dengkinya kepada jalan yang lurus. Ya. Dikehendaki. Ya. Allah mau selalu memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus tadi. Jadi kita hidup ini bukan maunya kita, tetapi kehidupan kita itu harusnya sesuai dan seiring dengan keinginan Allah. Jangan keinginan kita yang menjadi dominan di dalam diri kita. Kalau keinginan kita yang dominan di diri kita siapa? Kita bukan Allah. Terus lanjut. Terus Terjemahannya aja. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, di surat 3 ayat 19 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa maktalafal lazina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kata Allah bahwa agama yang diridai di sisi Allah itu hanya Islam, walaupun hanya banyak agama. Agama yang Islam yang diridai oleh Allah namanya Islam. Orang Islam yang punya KTP Islam tiada berselisih orang-orang yang diberikan kitab itu, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ya. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah cepat hisabnya. Hati-hati. Ini ancaman. Jadi orang-orang yang Islam berselisih itu dianggap adalah orang kafir. Kafir berarti tidak mau mendengarkan perintah dan larangan Allah itu tadi. Cepat dihisab. Kalau dia tidak bertobat, mati, langsung masuk neraka. Lanjut. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar
Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Dan dikatakan kepada hamba-hambaku. Jadi Allah itu tidak mau berhenti, tidak mau diam. Ya, tidak mau diam. Walaupun bagaimana dia mau keinginannya mau itu mengatakan itu. Ucapkanlah perkataan yang benar, yang baik itu. Sesungguhnya setan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi sama dengan yang tadi, keinginan kita untuk semuanya menjadi rukun, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Tetapi keinginan setan tidak seperti itu, beda. Dia menantang itu. Tidak mau dia umat Nabi Muhammad, umat anak cucu Adam itu masuk surga semua. Semuanya akan digiring ke neraka. Itulah sebabnya peran setan di dalam kehidupan manusia. Nah, setan itu menimbulkan perselisihan karena dia punya sertifikat untuk mendapatkan menggiring anak cucu Adam itu ke neraka. Kan dibawa semuanya karena saya sudah pasti masuk neraka. Tuh, ini 1753 ini peringatan. Ini untuk siapa peringatan? Untuk kita. Untuk siapa? Nah, lanjut ya. Dan kami tidak menurunkan kepada Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Di surat 16 yang bunyinya wama anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina talafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumil yu'minun. Sadaqallahul adzim. Kami tidak akan menurunkan kitab itu, kata Allah. Kami adalah Allah dengan malaikat. Ya kan? Kami tidak akan menurunkan Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi orang kafir tidak bagi kebagian ini. Karena dia memang sudah tertutup hatinya untuk Al-Quran itu. Karena tertutup maka terjadi perselisihan. Yang menjadi rahmat adalah orang yang percaya kepada kitab beriman. Lanjut, baca. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Kalau Allah itu selalu sebutkan ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a yang nakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun. Sudah selalu lagi. Itu bunyi ayat. Kata Allah, sesungguhnya, kalau Allah mengatakan sesungguhnya, itu tidak main-main. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Jadi kalau kita wujudnya pembicaraan kita dengan siapapun, kalau menimbulkan permusuhan itu setan, ya kan? Menimbulkan kebencian
Itu setan di antara kamu. Lantaran minum khamar, apalagi minum khamar, berjudi, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah, sembahyang, maka beritahulah ya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi minum khamar, berjudi itu adalah menghalangi untuk mengingat Allah, sembahyang, menghalangi itu sembahyang. Disuruh berhenti. Kalau ada orang itu yang suka berjudi, suka minum khamar, itu akan pasti digiring oleh setan ke neraka. Terus lanjut. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepadamu kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, ayatnya punya gini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu. Kalau Allah menyuruh kamu, berarti kan Allah menyuruh kamu. Kamu itu siapa? Adalah kita sendiri. Berlaku adil, disuruh adil. Berbuat kebajikan. Ya kan? Kalau orang adil pasti berbuat kebajikan yang baik. Kemudian memberikan kepada kaum kerabat, berarti pemurah. Ya kan? Apa saja. Baik nasihat maupun materi kalau dia butuh materi. Dan Allah melarang perbuatan keji tadi, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini sudah ada. Harus ada di dalam diri setiap manusia yang beriman kepada Allah tadi. Dan lanjut. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ayatnya Bismillahirrahmanirrahim di surat 7 ayat 56 sampai 85. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan jangan, ini perintah apa larangan ini? Jangan itu artinya adalah larangan. Kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau orang membuat kerusakan terus, itu sudah melanggar, kata Allah, melanggar Al-Quran itu. Kata jangan itu sudah di-delete. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sebab ini beresiko. Sudah Allah memperbaikinya. Allah kerusakan yang dibuat Allah memperbaiki. Dan berdoalah kepadanya, berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Rasa takut itu membuat kerusakan tadi. Hati-hati. Kalau takut kepada Allah, tidak akan diterima, dengan harapan akan dikabulkan. Takut itu adalah takut bahwa ibadah kita itu di-delete, perbuatan baik kita di-delete. Semua apa yang aktivitas kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, amal baik kita akan di-delete kalau kita membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukan dekat kepada orang yang merusak, tapi
prioritas kepada orang-orang yang berbuat baik. Hati, kalau kata jangan, ternyata kita melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, tidak takut nanti kalau mati semua amalan kita dihapus. Kita dapat apa? Kebangkrutan. Mau masuk surga tidak dapat. Ini kembali ke dunia. Terus lanjut. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ya, dalam surat tadi, surat 7 ayat 85 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyan akhahum Su'aib qala ya kaum ya'budullahi ma lakum min ilahi gairuhu qad ja'atkum bainatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasul nasa asya'ahum wala tufsidu fil ard ba'da islahiyah zalikum khairu lakum in kuntum mu'minin. Ini bahasa Arabnya, ya kan? Kalau kita baca-baca aja ayat ini, kita tidak terjemahkan, kita tidak ngerti ini apa maksudnya ini. Tidak tahu kita. Ini kan bahasa Arab, harus diterjemahkan seperti tadi. Katanya, kami telah mengutus kepada penduduk Madyan. Nah, penduduk Madyan, ya, Madyan itu sebuah penduduk, berarti penduduk Jakarta, misalnya. Saudara mereka Su'aib, nah, orang di antaranya salah satu namanya Su'aib. Dia berkata, hai kaumku. Su'aib itu punya kaum, hai kaumku, sembahlah Allah. Berarti si Su'aib melihat bahwa orang-orang itu tidak menyembah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripadanya. Jadi orang-orang itu sudah terpengaruh oleh dunia. Yang kamu sembah itu Allah, berarti dia menyembah yang lain, yang kaumnya itu. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ya, ini bukti nyata. Orang tidak menyembah Allah. Maka sempurnakanlah takaran, timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Apa itu takaran dan timbangan? Orang banyak berbuat curang. Kalau jual beli barangkali takarannya tidak benar. 1 kilo mungkin barangkali bisa 0,5 kilo. Dan dilihat jatah itu banyak merugikan orang lain. Itu takaran dan timbangan. Jadi takaran dan timbangan itu maksudnya adalah salah satu simbolis kepada orang-orang yang jual beli. Dia beli 1 kilo, dapatnya cuma 0,5 kilo, 1/4 kilo. Karena takarannya itu dimainkan. Timbangannya. Barang siap, ya kan? Bagi manusia ya, barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhanmu. Yang demikian itu lebih baik bagimu, betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi orang itu tidak beriman kepada Allah karena dia tidak takut akan berbuat curang. Berbuat curang itu kan contoh kalau di materinya, misalnya jual beli takaran dan timbangan. Begitu juga di dalam penegakan hukum,
Penegakan hukum itu kalau hukumnya berat sebelah yang salah dibenarkan juga sama, itu takaran dan timbangan. Sempurnakanlah itu. Bukan hanya sekedar orang jual beli saja yang diancam, tetapi orang penegak hukumnya seperti itu. Keadilan di dalam keluarga juga sama, takaran dan timbangan itu tidak jauh bedanya. Terus lanjut. Lanjut. Ya, selesaikan ini. Atau kayak satu lagi. Ya. Baca. Nenek. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran Minum kabar. minum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari Mengingat Allah mengingat Allah dan sembahyang. sembahyang. Maka berhentilah kamu dari Mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini kena kedengkian ya. Ini masalah ngedengki, saling dengki. Innama yuridus syaitan. Sesungguhnya setan itu, ya kan? Allah itu sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu lantaran minum khamar, berjudi, dan menghalangi kamu mengingat Allah, sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan. Nah, ini kalau Allah bilang sesungguhnya setan itu, waspadalah bahwa kita itu akan mendapatkan hal-hal yang sama dari zaman Nabi sampai sekarang. Nah, sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Foto rekornya. Mana? Lotoy. Halo, Noy. What emojis? You did emojis?